Saya akan membacakan dan memberi komentar pada buku berjudul Menghabiskan Masa Kecil Bersama (Bukan Manusia) karangan Bulan Nurguna dari penerbit Akar Pohon di Lombok. Ada 21 puisi dan saya baca masing-masing 3 kali untuk mencoba tahu apa isinya. Dan pada judul Tato itu saya bertemu diksi sepasang puting. Puting ini saya teringat pada buku Wayan Cenggi Sunarto berjudul Pada Lingkar Puting. Inilah penyair mencoba masuk ke organ-organ tubuh yang sebetulnya wilayah kedokteran. Kemudian cara bermain Barbie yang betul. Di sini kubacakan, kumasuki tubuh Barbie dengan kusuk, mengisi otaknya yang kosong dengan otakku. Tetapi setelah saya masuk ke isinya, semuanya tidak ada yang masuk ke otaknya. Dia justru memotret ragawi saja, ya. Tidak ada interiornya di dalam. Pada baris terakhir, tidak perlu membersihkan vagina karena tidak punya. Ini diksi ini cukup berani, ya, menurut saya, karena saya punya pengalaman saat ada acara dengan Remi Silado yang terkenal dengan puisi belingnya. Ada perempuan yang bertanya, "Apa Bapak tidak keberatan bila anak perempuan dan istri membaca puisi itu?" Si Remi Silado balik bertanya, "Diksi apa itu?" Dia nggak mau jawab. Akhirnya karena ini forum banyak orang, jadi yang nyelotok kondol. Terus dia bilang, itu memang di diksinya di KPBI seperti itu. Aku tidak bisa mengingkari. Kira-kira itu. Kemudian ini ada dia ulang tahun. Ini puisi ini menandakan bahwa seorang tokoh aku ini setelah membeli jam tangan menjadi dewasa. Ini suatu refleksi bahwa orang dewasa itu ya identik dengan punya jam tangan karena jadwal kerja dan sebagainya. Ini ada pikiran seorang anak perempuan. Ini lagi-lagi menjadi merah muda, warna kesukaanku. Jadi ini memang seluruh dunia dari anak SD sampai teenager itu sukanya warna pink, ya, warnanya Barbie itu, pakaiannya Barbie itu. Kira-kira itu. Hutan Bulu Kucing ini puisi yang saya sukai karena dia mencoba masuk ke mikro, dunia yang mikro. Jadi, aku ingin mengecil dan melarikan diri ke dalam hutan bulu kucing. Putih bulunya seperti pohon salju. Jadi biasanya orang suka yang makro, ini mikro, masuk ke bulu kucing, menarik. Cacing-cacing dan ular-ular. Ini loncatannya, fantasinya berani tanpa mempedulikan rima, ya. Yang penting loncatan fantasinya. Ini tinggal di bulan, ya. Ini naratif, jadi orang udah di bulan atau aku di bulan tidak perlu lihat ke atas karena justru orang di Jagat Raya melihat dia. Ini menghabiskan masa kecil bersama (bukan manusia). Ini di sini nih, si bulan memotret, ya. Ini namanya juga bulan memotret bahwa pendidikan masa kecil itu bertemu dengan anjing, kucing, dengan boneka, ya. Jadi kalau pada tema lain biasanya seorang anak diasuh oleh pembantu karena bapak dan ibu sibuk sendiri, kira-kira gitu, ya, kalau di tema lain. Tapi ini dia memotret benda-benda, bukan manusia. Ini tetangga, ini kembali dia memperhatikan rima. Aku bocah itu yang ditanya tetangga perihal rumah tangga. Kemudian ada lagi pintu kamar. Ini suatu kritik yang kamar itu membuat semacam dari kayu, dari pohon dari hutan, kira-kira gitu, ya, dan berfungsi sebagai pembatas rahasia dalam rumah, kira-kira itu. Kemudian celah jeruji ini kritis ironis, ya. Kenapa ada simbol bulan bintang di atasnya? Karena padahal siang hari tidak ada bulan dan bintang. Ini suatu kritik. Ini pegawai swasta, dia yang capek karena dari Senin kerja sampai hari Minggu. Kira-kira itu, sehingga akhirnya capek sendiri. Semut merah ini sedikit disinggung tragedi 65. Kemudian pesan duka cita, ya, transparan, ya. Ini dari kematianku kau akan
sulit memilih pakaian sebab kau sudah mati lebih dulu. Nah, ini puisi yang terakhir. Kalau judulnya titik. Kalau aku boleh membandingkan, seandainya ini adalah sebuah novel, maka novel apa? Gitu ya. Saya akan menjawab itu adalah novel Lolita, cerdas dan berani meloncat dengan lincah. Terima kasih.